Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pegadaian yang dibuat oleh Bank BSI, khususnya pegadaian emas. Saya Ali Rizky Rayanandra dan berikut teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilkis. Saya Haikal Dejon Saputra. Nama saya Ilham. Perkenalkan, nama saya Naisa Fitri Rafifah. Perkenalkan, nama saya Najwa Ilsya Ajani. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Bukhari Martin. Pembahasan pertama mengenai sejarah dan ide bisnis gadai di Bank BSI Syariah. Sejarah bisnis gadai Bank BSI yaitu ketika pada tanggal 1 Februari tahun 2021, 3 bank BUMN Syariah melakukan margin yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah untuk menjadikan BSI sebagai bank syariah nasional terbesar yang sangat kompetitif. Setelah margin, BSI mewarisi beberapa produk dari bank-bank sebelumnya. Yang paling besar adalah dalam hal gadai adalah dari Mandiri Syariah. Setelah itu hasilnya adalah bisnis gadai emas BSI tumbuh sangat cepat pada Mei 2025. Mencapai 7,54 triliun, meningkat sebesar 42,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Berlanjut pada kuartil 2 tahun 2025, pembiayaan gadai emas mencapai 7,79 triliun atau naik sebesar 44,8% years over years. Ide awalnya yaitu pengamatan bahwa masyarakat Indonesia sangat akrab dengan emas sebagai aset dan sering menjadikan simpanan darurat dan banyak orang yang membutuhkan dana cepat, tetapi tidak ingin menjual emas mereka. Konsep yang dipakai BSI adalah akadran, qardi, dan ijarah. Dengan skema ini nasabah tetap memiliki emasnya, bank hanya menyimpannya sementara sebagai jaminan. Selanjutnya ada keunikan produk BSI Gadai Emas. Yang pertama itu proses gadai mudah dan cepat. BSI menyebut layanan gadai emas memiliki proses yang mudah dan cepat karena jaminannya itu berupa emas. Nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan segera. Yang kedua ada nilai tafsiran emas tinggi. BSI menawarkan keunggulan berupa tafsiran emas yang tinggi. Hal ini memungkinkan nasabah memperoleh nilai pinjaman yang lebih besar. Yang ketiga, biaya lebih murah. Biaya pemeliharaan jaminan di BSI atau disebut ujrah relatif ringan. Ujrah dihitung berdasarkan nilai tafsiran emas, bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Yang keempat, ada fleksibilitas layanan. BSI menyediakan layanan gadai emas melalui kantor cabang, BSI Agen, dan aplikasi Bion. Layanan ini membuat proses gadai lebih mudah karena dapat diakses secara langsung maupun digital. Lalu ada prinsip syariah. BSI Gadai Emas menggunakan prinsip rahan sehingga emas tetap milik nasabah dan BSI hanya menerima ujrah atau biaya pemeliharaannya. Layanannya memakai akad hybrid yang menggabungkan rahan dan ijarah. Dan yang terakhir ada pertumbuhan bisnis emas yang signifikan. Total cicil dan gadai emas BSI mencapai 16,43 triliun per Mei 2025, menunjukkan pertumbuhan pesat. Kenaikan ini menandakan produk tersebut semakin diterima nasabah dan memiliki nilai keunikan yang kuat. Posisi produk BSI Gadai Emas pada produk life cycle. Tahapnya yaitu grow atau pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan sangat tinggi. Bisnis cicil gadai emas BSI mencapai 16,43 triliun rupiah per Mei 2025, naik 92,52% year of year. Lalu ada pemasaran dan literasi diperkuat. BSI aktif melakukan sosialisasi gadai emas dan cicil emas sebagai solusi keuangan masyarakat. Lalu ada inovasi dan digitalisasi. Layanan gadai emas terintegrasi dengan aplikasi Bion by BSI. Lalu ada ekosistem emas yang berkembang. BSI meluncurkan BSI Gold sebagai bagian dari perluasan bisnis emas. Lalu yang terakhir ada edukasi pasar masih terus dilakukan.
Penelitian menunjukkan masyarakat masih perlu pemahaman lebih tentang gadai emas. Posisi Bank BSI pada dominasi pasar dan pangsa pasar. Dominasi di perbankan syariah, BSI mencatat market share lebih dari 40% di segmen perbankan syariah untuk aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga per Januari 2025. Karena cicilan dan gadai emas adalah bagian dari pembiayaan customer, BSI dominasi perbankan syariah memberi fondasi kuat untuk bisnis emasnya. Pertumbuhan bisnis emas BSI, total cicilan plus gadai emas 16,43 triliun Mei 2025 naik 92,5 YoY. Cicilan emas tumbuh 175% YoY. Gadai emas 42% YoY. Pembelian emas meningkat tercatat 693 kg kuartal 2 2025. BSI memiliki pangsa pasar sekitar 21% di gadai emas syariah, masih di bawah pegadaian syariah 26% dan jauh dari dominasi pasar nasional, namun kuat di segmen syariah. Tentang strategi Bank BSI dalam gadai. Yang pertama adalah strategi produk. Produk gadai syariah BSI menawarkan akad ron izarah, ujrah lebih kompetitif, dan pilihan produk seperti gadai emas, elektronik, serta top up pembiayaan keunggulan ini ditujukan untuk menarik nasabah yang membutuhkan layanan halal, biaya ringan, dan proses cepat. Dan kedua ada strategi pelayanan mitigasi risiko. BSI menawarkan penafsiran emas akurat, sistem scoring risiko, dan keamanan 24 jam dengan proses cepat, layanan digital, dan gerai mudah dijangkau. Fitur digital seperti penilaian emas dan harga loyaltisme menjadi pelayanan BSI unggul dibanding pegadaian. Dan yang ketiga ada strategi harga. Menawarkan ujrah lebih rendah daripada market leader. Program promo, biaya admin, dan diskon ujrah pada periode tertentu, skema perpanjangan fleksibel, dan denda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik pasar dan memenangkan segmen harga sensitif. Dan yang keempat ada strategi digitalisasi. BSI memaksimalkan aplikasi mobile dan integrasi marketplace untuk transaksi RON serta pakai AI untuk penilaian data risiko, sehingga efisien dan memperluas jangkauan pasar. Dan yang kelima adalah strategi partnership. Kolaborasi dengan toko emas, UMKM, e-commerce, koperasi, dan komunitas lokal. Penyediaan pembiayaan mikro berbasis gadai untuk UMKM binaan. Tujuannya adalah untuk memperluas basis nasabah dan meningkatkan portofolio pembiayaan. Dan yang terakhir ada strategi promosi edukasi. Edukasi soal perbedaan antara RON, syariah, dan gadai konvensional, kampanye gadai, dan untuk menarik segmen religius, sosialisasi melalui media sosial, influencer, dan komunitas keagamaan. Tentang disrupsi yang dilakukan oleh Bank BSI terhadap teknologi. Yang pertama ada digitalisasi layanan perbankan syariah. Aplikasi Bion bisa disebut juga ini aplikasi penggadaian emas online tanpa melalui cabang. Terus yang kedua ada kompetisi vintage gadai atau vintage ini yang menuntut BSI mempercepat layanan dan biaya lebih kompetitif. Yang ketiga ada teknologi penaksiran. AI atau XRF itu mempercepat dan mengakuratkan penaksiran emasnya. Yang keempat ada pembayaran melalui digital, ada QRIS, e-wallet, itu tuh memudahkan pembayaran ujrah dan perpanjang pinjaman. Yang kelima juga ada perubahan perilaku konsumen. Ini tuh berupa nasabah prefer layanan online dan self service. Yang terakhir ada keamanan, transparansi,
Ini tuh berupa proteksi data, monitoring, dan 24 jamnya itu berupa laporan real time ya. Jadi penting untuk kepercayaan nasabah. Dan yang terakhir, kesimpulan. BSI Gadai Emas mengalami pertumbuhan pesat berkat dominasi BSI di pasar syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap cicil dan gadai emas, serta upaya BSI yang terus memperkuat pemasaran dan edukasi kepada masyarakat. Berkat dominasi BSI di pasar syariah, inovasi digital, dan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan cepat berbasis emas dengan proses mudah, biaya lebih murah, taksiran tinggi, serta layanan yang fleksibel dan sesuai syariah. Produk ini semakin diminati. Posisi BSI sebagai bank syariah terbesar dengan dominasi lebih dari 40% pasar syariah memberikan fondasi kuat bagi perkembangan produk gadai emas. Bahkan BSI kini menguasai sekitar 21% pangsa pasar gadai emas syariah di Indonesia. Sejak merger tahun 2021, bisnis gadai emas BSI berkembang cepat karena masyarakat membutuhkan solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah. Keunggulan seperti proses yang cepat, nilai taksiran emas yang tinggi, biaya yang lebih murah, serta fleksibilitas layanan, baik melalui cabang maupun platform digital, menjadi alasan utama produk ini semakin diminati. Strategi digitalisasi, kemitraan, dan edukasi pasar memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin layanan gadai emas syariah di Indonesia. Untuk memperkuat posisinya, BSI menjalankan berbagai strategi, mulai dari penyediaan produk yang kompetitif, peningkatan kualitas layanan, penetapan ujroh yang terjangkau, digitalisasi penuh melalui aplikasi Bion, hingga menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra. Secara keseluruhan, BSI Gadai Emas berkembang menjadi layanan yang kuat, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin di industri perbank syariah. Sekian dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang pegadaian emas yang dibuat oleh Bank BSI. Jika ada kekurangan kata dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.